Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada segmen C, peramban dan search engine. Ya, ini halaman 49 dari buku Informatika untuk kelas 7 Kurikulum Merdeka. Nah, untuk pembahasan yang urut komplit ya, runtut, kita gunakan playlist ini. Dengan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtut. Nah, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Oke, langsung saja kita bahas peramban dan search engine. Browser web ya, biasanya disebut browser atau peramban. Browser ini bahasa Inggris, peramban bahasa Indonesianya. Web sendiri itu arti makna sebenarnya adalah jaringan. Ya, jaringan. Jadi kayak jaring laba-laba gitu ya, spider web. Nah, seperti itu ya. Webnya sendiri adalah jaringan. Ya, arti kata asli dari web. Nah, adalah perangkat lunak. Jadi adalah software ya, perangkat lunak itu software, aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi internet, World Wide Web. Ya, kita kenal World Wide Web itu singkatannya adalah www dan seterusnya gitu ya, World Wide Web. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web. Ya, jadi ada server itu alat untuk menyimpan ya. Kemudian menampilkan konten tersebut di peramban ya. Server sendiri artinya pelayan ya. Nah, ini ada informasi ya, diambil terus ditampilkan di perangkat kita. Saat mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web dalam address bar peramban. Nah, di sini contoh peramban seperti ini ya. Di sini ada address bar. Di sini adalah address barnya. Ya. Nah, oke, di sini address barnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, alamat web tersebut disebut URL, Uniform Resource Locator ya. Alamat web disebut URL, Uniform Resource Locator. Apabila kita berada pada situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Selain address bar, peramban memiliki fitur lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol berikut back. Ya, kita lihat misalnya kita mencari keywordnya kurikulum merdeka misalnya ya, kurikulum merdeka, kurikulum merdeka belajar. Ya. Nah, di sini ya, apabila kita kurikulum merdeka Direktorat Sekolah Dasar misalnya ya, ini Kemendikbud. Nah, di sini ada address barnya. Di sini address barnya. Kita ada back. Di sini ada back. Kalau kita nggak jadi, kita back. Oh, kita pingin buka yang lain gitu. Kita alur belajar misalnya teman SMA. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah address barnya ya. Di sini address bar. Terus kalau nggak jadi, back di sini kembali. Klik to go back and hold to see history ya. Nah, seperti ini. Itu adalah fitur back ya. Kita lanjut lagi ke sini. Back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Forward untuk maju ke halaman sebelum back ya. Jadi untuk maju lagi forward. Kita mau lihat yang tadi, ini forward. Ya, di sini ada back, di sini ada forward. Kembali lagi, ya, kembali ke yang tadi, ya. Oh, nggak jadi, balik lagi, ya. Nah, oke ya, kita kembali sini lagi. Itu adalah forward. Stop untuk menghentikan transfer data. Jadi ada stop, misalnya datanya terlalu lama, kita hentikan saja deh. Stop gitu ya. Nah, di sini loh, nggak ada menunya. Nah, misalnya kita mau ini lah, di sini stop ya, stop untuk transfer data. Jadi tadi kan masih loading ya, tadi loading
ya. Kita pingin stop aja deh, nggak jadi. Nah, gitu stop itu tadi. Ya, lingkarin itu untuk refresh, reload, memuat ulang. Nah, oke ya. Di sini, oke. Jadi ada stop, ada refresh untuk menyegarkan atau memuat ulang. Ya, memuat ulang di sini. Jadi tampilannya bergantian ya dengan stop. Jadi di sini ada memuat ulang ya. Tapi ini juga berfungsi sebagai stop, memuat ulang. Kurikulum Merdeka Belajar dan seterusnya ini ya. Ini ada informasinya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ada bookmark, pembatas buku ya. Di dalam dunia sehari-hari dapat digunakan, ini kita baca dulu ya. Refresh untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan, biasanya menggunakan untuk melihat data-data halaman yang dinamis, berupa datanya setiap waktu berubah. Mungkin kadang-kadang kita terakhir melihat misalnya di sini, Pak Ali pernah melihat nilai kurs rupiah. Mungkin ini informasi bukan hari ini, terakhir membuka kan kemarin. Kita pengen yang hari ini kita refresh, ya. Nah, ternyata sudah berubah ya. Tadi 61 kalau nggak salah, sekarang jadi 63. Nah, ini gunanya refresh. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada bookmark atau pembatas buku dalam dunia sehari-hari dapat digunakan untuk menandai suatu halaman. Ya, bookmark menandai suatu halaman sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman yang sedang kita baca atau halaman yang menarik untuk kita tanpa harus mencari lagi keseluruhan isi buku. Ya, bookmark dapat dalam peramban untuk memiliki konsep yang sama. Kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman web sehingga kita dapat kembali ke halaman tersebut tanpa harus mencari halaman tersebut melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Kenalilah peramban kalian untuk menaruh bookmark untuk mencari situs-situs favorit. Jadi kita kayak bookmark itu, ini kok menarik ya informasi ini, mau tak simpan ya. Sewaktu-waktu saya suka, misalnya saya suka ini situs Direktorat Sekolah Dasar, biar enggak nyari-nyari lagi, saya bookmark gitu. Nah, ini lagi loading ini simbolnya ada silang, bisa kita stop, enggak jadi loading. Nah, kita stop ya. Nah, nyari yang ini aja deh ya, gitu ya. Misalnya informasi ini sangat kita sukai ya. Nah, saya selalu ingin membuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bisa kita bookmark di sini, ya, bookmark di tab. Jadi nanti akan muncul di menu bookmark kita. Di sini bookmark kita akan muncul di situ, ya. Sini titik 3 ini klik. Nah, di sini bookmark kita. Ya, ini adalah bookmark kita. Oke ya. Nah, sekarang kalian bisa membookmark misalnya kayak gini ya, bookmarknya agak mirip sama subscribe lah, mirip-mirip ya, tapi beda ya. Kita menandai kalau kita ingin ke halaman ini lagi. Oke ya, kita back lagi, nggak jadi ke sini, back kembali ke browser lagi seperti itu. Lanjut ya, kita lanjutkan ke mana ini, sini lagi. Kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut tanpa harus mencari halaman tersebut melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Kenalilah peramban favorit ini. Tadi saya ada berbagai merek peramban yang bekerja pada perangkat keras, PC, laptop, tablet, ponsel. Setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya. Pada tahun 2020 diperkirakan 4,9 miliar orang menggunakan peramban, separuh diantaranya di Asia. Peramban yang paling populer saat ini adalah Google Chrome ya. Ini adalah tampilan dari Google Chrome. Pak Ali ini pakai Google Chrome untuk menunjukkan ini ya. Ini Google Chrome simbolnya seperti ini ya. Nah, ada Microsoft Edge, ini yang biru ini Microsoft Edge ya. Ada Microsoft Firefox yang kuning, Pak Ali juga punya Firefox di sini. Terus ada Safari. Nah, ini Pak Ali nggak punya Safari, nggak install.
ya. Jadi paling yang punya Google Chrome, Microsoft Edge, ya, Firefox ada, Safari tidak menginstal. Peramban berbeda dengan mesin pencari atau search engine, ya. Peramban berbeda dengan search engine meskipun keduanya sering dipertukarkan. Bagi pengguna mesin pencari ya, mesin pencari hanyalah situs web yang menyediakan tautan ke situs lain. Misalnya mesin pencarian di atas peramban, ya. Jadi kayak Firefox-nya, ya, Microsoft Edge-nya, Safari-nya itu adalah peramban, ya. Search engine seperti Google-nya. Mesin pencari atau search engine adalah situs web, ya. Jadi ini adalah mesin pencari, ya, situs web seperti ini, ya. Browsernya sendiri ini sebenarnya apa ini? Nggak hafal saya. Kalau ini kan Firefox, ya. Kalau ini Google Edge, ya. Nah, mesin pencari ini adalah ini Google, Yahoo, ini search engine atau mesin pencari. Mesin pencari search engine adalah situs web atau website yang mengumpulkan, ya, dan mengolah informasi internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Jadi sekali lagi, ya, peramban itu berbeda dengan mesin pencari, ya. Jadi jangan dipersamakan, tapi kadang-kadang kita mempersamakannya, ya. Oke, mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, ya, lokasi, ya, tren, lokasi atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna web. Misalnya kalian suka buka gitar, nah, situs tertentu misalnya, ya, toko misalnya, begitu kalian ngetik toko itu mungkin akan muncul, diprioritaskan lah, ya. Mesin pencari yang terkenal diantaranya adalah Google, ya, Bing, Baidu, Yandex, ya. Selain itu masih banyak mesin pencari. Setiap search engine memiliki kemampuan terbaik di konteks yang berbeda, ya. Dulu Pak Ali sebelum menggunakan Google sering menggunakan Yahoo. Sebelumnya itu menggunakan Netscape atau apa, ya, Altavista juga pernah. Nggak tahu masih ada atau enggak ini mesin mencari ini, ya. Kita cek nanti, ya. Tapi akhir-akhir ini lebih suka pakai Google. Ya itu masalah selera, ya. Jadi silakan kalian menggunakan yang lain. Setiap search engine memiliki kemampuan terbaik di konteks yang berbeda. Pemilihan informasi di internet sangatlah penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Di era web 2.0 di mana setiap pengguna internet bisa membuat konten sendiri, banyak beredar informasi yang tidak benar atau hoax, ya. Jadi kita hati-hati, ya, terhadap hoax karena kita pun bisa bikin informasi sendiri. Dan kalau informasi kita itu tidak ada dasarnya atau dengan tujuan malah menyesatkan, itu kita sebut sebagai hoax, ya. Kalian harus menyadari hal itu dalam pemilihan informasi. Informasi yang benar biasanya dikeluarkan oleh institusi resmi dan menggunakan situs web resmi, ya. Misalnya kayak gini, ya, Kemendikbud ini jelas ini resmi, ya. Ada logonya, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alamatnya kurikulum GTK Kemdikbud Go ID. Go itu government, ID itu Indonesia, loh, ya. Misalnya ada kebohongan publik dilakukan oleh seperti ini, bisa bisa diperkarakan, ya, karena menggunakan nama pemerintah. Jadi kita yakin saja ini memang dari pemerintah. Kalau misalnya ada pihak lain yang ngaku-ngaku pemerintah, ya itu penegak hukum yang akan mengurusnya, gitu kan. Nah, cara melakukan pencarian informasi di internet adalah dengan mengaitkan kata kunci atau keyword. Pemilihan kata kunci yang spesifik akan menghasilkan halaman yang spesifik. Ketikkan kata kunci tanpa awalan, imbuhan akhiran dan pada setenja tertentu, tanda petik dapat membuat pencarian lebih spesifik. Misalnya kalian ingin mencari inside chamber gitu, tulis saja di kata kuncinya, ya. Inside chamber. Nah, di sini akan muncul, ya, video-video dari inside chamber. Ada Facebooknya juga, ya. Nah, inside chamber analysis, laporan. Ini ada analisisnya juga. Ada. Nah, ini
Ada Inside Chamber Blogspot. Nah, Pak Ali dulu pernah bikin blogspot ternyata. Ya. Jual Inside Chamber lock Sepria. Loh. Wah, ada yang jual kaos Inside Chamber ternyata tanpa sepengetahuan Pak Ali. Nah, seperti itu ya. Oke. Pada search engine tertentu bisa digunakan operator seperti OR dan N ya. OR berarti atau yang akan menampilkan hasil pencarian dari salah satu kata kunci, N berarti dan yang menampilkan hasil pencarian dari kedua keyword ya. Jadi OR itu logikanya bisa satu benar ya. Misalnya inside chamber, ada inside-nya saja juga ditampilkan, ada chamber-nya saja ditampilkan. Tapi kalau inside and chamber, nah harus kedua-duanya ada, gitu ya. Pada search engine tertentu, ya bisa digunakan operator seperti OR dan AND. OR berarti atau yang menampilkan hasil pencarian dari salah satu kata kunci, AND berarti dua-duanya harus ada. Search engine yang paling banyak digunakan pada tahun 2020 menurut HTTP orbelo.com, blog top search engine world adalah Google dengan pengguna sekitar 80%. Luar biasa Google ini memang ya. Kemudian Bing ya milik Microsoft, Baidu, ini Baidu kalau nggak salah dari Cina, Yahoo dan Yandex ya. Nah, Google untuk sementara leading, dulunya zaman Pak Li kuliah itu Yahoo yang leading ya. Dan Google itu kayak apa ya? Pak Ali pertama agak terganggu juga, ngapain ada Google di sini tiba-tiba. Ternyata sekarang malah lebih sering pakai Google. Aktivitas individu TIK K703 pencarian informasi. Kalian berlatih menggunakan informasi tentang COVID-19 dengan menggunakan mesin pencari Google. Misalnya COVID-19 ya, kita akan buka di sini COVID. Ya baru ngetik COV gitu aja sudah ada di sini COVID-19 ya. COVID-19. Ini ya informasi. Sempat naik ya. Terus naik lagi ini waktu pertama kali COVID ya, ini waktu Delta ya. Sekarang sudah turun. Ini ada kecenderungan naik lagi ya. Semoga tidak parah. Ya, ini untuk Indonesia. Oke. Kita kembali sini lagi. Akan berarti melakukan pencarian informasi tentang COVID-19 dengan menggunakan mesin pencari Google. Apa yang kalian perlukan? Komputer atau ponsel yang terpasang sistem operasi dan peramban. Jadi kalau ada sistem operasi intinya bisa dinyalakan ya. Kalau nggak ada sistem operasinya, waduh, nggak ada tampilannya nanti. Kemudian peramban itu mesin pencari ya, mesin pencari. Browser. Ya, kalau browser itu peramban. Kalau search engine mesin pencari ya, kita bedakan di sini. Apa yang harus kalian lakukan? Pencarian informasi terkait dengan pertanyaan yang harus jawab. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Ya, coba ya. Gambar berikut ini menunjukkan pencarian informasi menggunakan salah satu mesin pencari http google.com menggunakan keyword 19 yang menghasilkan pencarian sebanyak 6,7 miliar tautan atau link. Ya, apa yang dimaksud dengan COVID-19? Ya, coba kita cari ya. Ada penjelasan enggak? Nah, di sini ya. Informasi ini ada hotline. Nah, langsung aja. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Nah, ini sudah ada. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Coba kita lihat. Coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Adalah salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernafas. Ini didapatkan dari Corona Kendali-Cap GO ya, GO berarti dari pemerintah ya, go.id, itu Indonesia. Kenalan dengan COVID-19. Nah, biasanya Google ya sebagai mesin pencari itu memang memiliki kecerdasan buatan. Jadi kalau kita apa yang dimaksud dengan COVID-19 langsung dicari sebuah definisi dan ada situs yang memberi definisi tersebut ditaruh di bawahnya. Jika kita hanya ingin tahu definisinya saja, cukup melihat ini, nggak perlu dilanjutkan. Tapi kalau kita ingin melihat detailnya ya kita klik. Ya, kita klik untuk masuk. Nah, terus di sini pun setelah di dalam pun di highlight di sini. Apa yang ditampilkan tadi ditunjukkan di sini.
Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan apakah COVID bisa nular, apa penyebab COVID dan seterusnya. Ya, ini pemerintah Kabupaten Kendal ini tanggap COVID-19. Nah, kalau sudah selesai membacanya bisa kembali lagi tadi back ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Di sini COVID-19 akan muncul seperti ini ya. Dan aktivitas dianjurkan dengan mencari menggunakan keyword COVID-19 untuk mengurangi hasil pencarian yang salah. Dengan salah satu mesin pencari Google dapat ada miliaran ya situs ya, tapi yang paling terkenal biasanya taruh di atas ya. Jadi di sini ada 45.700.000 hasil. Ini apa yang dimaksud dengan COVID? Kalau yang sebelumnya cuma COVID-19 saja ada 12 miliar ya, 40 juta. Jadi link atau situs yang membicarakan tentang COVID-19 banyak sekali. Dan yang paling relevan itu ditaruh di atas. Yang paling biasanya orang kan ingin lihat statistiknya. Kita berada di Indonesia. Nah, ini Indonesia berapa total kasusnya. Ini ditunjukkan di depan ya sama Google. Google memang inovasi dalam menyajikan data itu luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita itu mendapatkan apa yang tidak kita harapkan ya. Jadi ternyata lebih enak ya dengan seperti ini, ditampilkan dengan grafik seperti ini. Jadi kita baru nyadari iya ya, keren Google ini gitu. Nah, memang di sana ada tim R&D-nya ya, Research and Development-nya yang selalu ingin melayani dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, penulisan keyword pencarian dapat tuliskan tentang apa itu COVID-19. Ya, lebih spesifik lagi. Kalau cuma COVID-19 ya dapatnya 12 miliar. Tetapi kalau kita lebih spesifik kayak tadi ya, apa yang dimaksud dengan COVID-19? Kita dapat 45.700.000 aja. Nggak mungkin kita buka satu persatu ya. Jadi yang paling yang paling terkenal itu di atas. Dan apabila kita mengelola sebuah situs, kita ingin jadi terkenal, kita harus mempelajari SEO ya, Search Engine Optimization. Mungkin nanti akan kita pelajari juga itu. Tapi kita lanjut aja dulu yang ini. Ya, dan kalian walaupun usianya masih muda, banyak murid-murid Pak Ali yang walaupun usianya muda, SMA itu sudah ada bekerja untuk mengelola SEO. Ya, sungguh ya. Jadi kelas 10 SMA waktu itu. Dan itu kejadian 4 tahun yang lalu. Ya, kelas 10 SMA itu sudah bekerja secara online dan menghasilkan cuan. Nah, kalian juga bisa melakukannya kalau mau. Ya. Apa itu COVID-19? Banyak sekali informasinya ya. Nah, setelah itu bacalah situs yang paling relevan dan kredibel ya. Kita untuk mencari kredibilitasnya ya kita lihat itu siapa yang mengeluarkan. Dapatkan informasinya dan mulailah mencari jawaban atas pertanyaan kalian. Situs yang paling relevan ditampilkan paling atas dengan perhitungan PageRank dari Google ya. PageRank itu adalah situs yang paling paling relevan yang paling banyak dibutuhkan orang menurut kriteria Google. Nah, seperti itu. Catatan, hasil tampilan layar screenshot yang kalian peroleh mungkin berbeda karena peramban sistem operasi dan hasil pencarian yang dinamis. Jadi, peramban yang berbeda, situs yang ditaruh di paling atas juga akan berbeda. Sistem operasi yang berbeda juga seperti itu. Kemudian data hasil pencarian yang dinamis. Kita ngetik sekarang dan ngetik bulan depan mungkin hasilnya juga berbeda ya. Jadi ada situs tertentu yang ternyata banyak disukai orang akhirnya naik ranknya ya. Semakin banyak disukai orang, semakin banyak diklik sama orang, ranknya akan semakin naik. Nah, seperti itu. Aktivitas selanjutan, aktivitas individu. Tahukah kalian PageRank atau PR adalah algoritma yang digunakan oleh Google Search untuk menentukan peringkat ya halaman web dalam hasil mesin mencari mereka. PageRank namanya berdasarkan nama Larry Page, salah satu pendiri Google. PageRank adalah cara mengukur kepentingan halaman situs webnya. PageRank ini jadi sangat penting ya kalau itu misalnya kalian punya
membuka situs jual beli, ikut situs jual beli seperti Shopee, seperti Tokopedia, ya. Begitu orang ngetik tas sekolah itu, kalau kalian jualan tas sekolah, pasti kalian ingin pack ranknya paling tinggi toh, ya, muncul paling atas sehingga akhirnya beli di tempat kalian. Penting untuk mempelajari bagaimana mekanisme ya pack rank ini, ya, sehingga saat kita bekerja secara online kita harus tahu harus ngapain. Nah, aktivitas lanjutan sekarang. Pertama, kalian ingin menghadiri acara kesenian dan kebudayaan di kota pada akhir minggu ini, carilah informasi tentang acara tersebut di internet. Ya, kita pilih salah satu ya di antara tiga ini. Akhir semester ini sekolah mengadakan studi tour ke Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kalian diminta untuk mencari informasi tentang candi ini berdiri, ya. Carilah informasi hal ini di internet. Oke. Teman kalian datang ke rumah karena tidak memiliki smartphone, meminta bantuan kalian untuk mencari contoh proposal peringatan 17 Agustus di lingkungan RT. Carilah informasi tersebut, ya. Coba kita pilih salah satu ya, contoh proposal kegiatan HUTRI ya, proposal HUTRI. Coba. Nah, di sini sudah langsung contoh proposal 17 Agustus lengkap dengan biaya. Jadi kalau kita jadi panitia, kita bikin proposal sekarang nggak usah susah-susah, nyari contoh aja di Google, ya. Oh ini ya dari Detik News. Nah ini contoh proposal. Nah kita bisa ada ilustrasinya. Nah dikit. Contoh proposal latar belakangnya apa dan seterusnya ya. Kalian bisa memanfaatkan, ini ada kerupuk karung dan seterusnya ya. Jadi kita sangat dimudahkan. Ya kalau dulu zamannya Pak Ali masih sekolah, kalau ada kegiatan dan mau membuat proposal, waduh itu harus ke kakak kelas yang dulunya pernah jadi panitianya untuk proposalnya seperti itu. Dan itu bisa proses itu bisa berhari-hari, bisa 1 minggu ya, janjian sama temen datangi rumah kakak kelas atau datangi guru ya. Nah seperti itu. Nah sekarang nggak usah 1 minggu, 1 menit sudah dapat proposalnya ya. Zaman berubah ya, semuanya serba cepat. Kita lanjutkan lagi. Nah catatlah perkembangan pencarian gambar kerja salin dalam buku. Langkah keyword, keyword kita ketikkan ya. Kita misalnya yang ketiga ya. Yang ketiga, kita pilih yang ketiga. Ini kita pilih catat perkembangan pencarian dalam lembar kerja salin ke dalam buku kalian ya. Langkah langsung saja keyword di langkah ya. Membuka search engine Google ya. Kemudian keywordnya adalah keywordnya adalah ini ya, kita back dulu untuk proposal HUTRI. Nah gitu aja, proposal HUTRI. Jumlah link kita lihat di sini ada berapa? 1.810.000 ya, 1.810.000 link. Ya, hasil pencarian dan pemilihan informasi ya, kita lihat newsdetik.com ini serius ya, adalah pengelola konten yang serius. Kita pilih ini ya, kita dapat dari newsdetik.com ya, dan langsung kita pilih aja. Hasil penelitian 1 newsdetik.com. Kita dapat ya paling atas ya. Ini hanya dalam 0,3 detik dapat sekian banyak ya. Terus kemudian www.9co ya, kita juga dapat dari www.99 ya .co ya. Tadi kita dapat dari newsdetik.com ya. Terus kita juga dapat dari slideshare.net ya, www.slide.net ya. Pak Ali juga sering menggunakan SlideShare ini ya. Di situ banyak file-file PPT ya,
PPT dan gratis ya. Jadi kayak PowerPoint ya, file PowerPoint gratis. Jadi enak kalau kita pas butuh. Loh, sudah habis ini. Nah, ini kita sudah sampai halaman 53 dan itu adalah akhir dari video kita ya. Nah, setelah ini kita akan belajar ya atau diskusi tentang surel atau surat elektronik ya. Kita biasa mengenalnya email ya, bukan email. Kalau email gigi kita, ini email. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.